بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam satu hadisnya, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini tanggal 19 Agustus tahun 2025, kita telah membuat satu tradisi yang baik, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyam kusa min ujurihim syai'ah. Barang siapa yang mencontohkan satu tradisi yang baik di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya itu, dan pahala siapapun yang mengikuti tradisi baik tadi. Nah, moga-moga ini keberkahannya ini akan menebar kemana-mana ya. Dimulai dari kedai kopi Bas. Bas itu singkatan apa? Hah? Oh iya. Ya, tabarukan. Ya, tabaruk nama besar ayah beliau ya. Nah, jadi salah satu, kalau di dalam tasawuf itu ada namanya barakatul walad bi barakatil walid. Jadi kadang-kadang berkah kehidupan anak itu bukan karena hebatnya anak, tapi karena akumulasi amal soleh yang dikerjakan oleh kedua orang tua kita. Saya ambil contoh dulu waktu kecil. Saya kebetulan agak nakal waktu kecil. Disuruh tidur siang, tidak pernah tidur siang. Kerja saya itu manjat pohon mangga orang. Rambutan orang. Satu kali yang punyanya pohon mangga itu tunggu di bawah. Kami di atas, dia tunggu di bawah.
Hanya pupunya kecok mau rambut. Waktu turun mau digebuk kita itu tiba-tiba dia tanya, kamu anak siapa? Ya kebetulan ayah saya juga imam di tempat kami ya, di kampung kami itu. Anaknya Pak Iskandar. Alah lah anu Pak Iskandar maka kabeh upokah. Hari itu saya selamat bukan karena hebatnya saya ya, tapi karena barokatul walid, sehingga kecipratan kepada walad, kepada anak ya. Hari ini kita menghormati Sayyid Syarifah keturunan Nabi itu bukan karena hebatnya mereka, tapi karena hebatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi hari ini Sohibul Bait kita ini alhamdulillah sudah kecipratan barokah dari orang tuanya. Ya. Sudah buat dan terima kasih sudah berkenan menyediakan tempat buat kami pada hari ini untuk mengaji. Moga-moga ini menjadi pengajian rutin, walaupun tadi pada saat pertama sampai saya ragu-ragu ini balai pengajian atau balai remang-remang. Adalah ya, antara dua ini, balai pengajian atau balai remang-remang. Karena balai remang-remang kami takut digrebek sama Bu Eliza. Kan gak enak, apalagi ini ada komisioner Baitul Mal hari ini kan, kalau digrebek sama Bu Eliza kan jadi berita headline news Serambi besok ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini terima kasih juga kepada Bang Dedi dan kawan-kawan ya, dari jamaah S3 ada Bang Willy. Saya baru tahu Bang Willy ternyata jamaah S3. Tapi kuliah kayaknya nggak selesai dulu ya. Nggak apa-apa, yang penting udah jadi jamaah S3 walaupun kuliahnya DU. Nah Bapak Ibu, nggak ada Ibu ya, Bapak-Bapak semua pada hari ini alhamdulillah. Sebenarnya saya dihubungi sama Bang Dedi itu sudah sebulan yang lalu ya, lebih kurang. Tanya kapan kita mulai Pak Ustadz pengajiannya. Saya bilang kita cari momentum yang baik. Nah rencana awal itu tanggal 17 Agustus pas hari kemerdekaan. Tapi karena satu lain dua hal, ternyata Allah qadarullah menakdirkan pengajian kita baru dimulai pada tanggal 9 Agustus. Tapi itu sama sekali tidak mengurangi keberkahan dari pengajian kita ya. Boleh jadi kalau pengajiannya kemarin tanggal 17 Agustus tidak seramai malam ini, karena banyak yang liburan. Bang Willy aja baru pulang dari Takengon ya. Umroh. Baru umroh. Ya alhamdulillahnya digeser tanggal 19. Jadi kita sudah pada selesai dari libur panjang kemarin, sehingga pada hari ini jamaahnya lebih banyak ya daripada yang kita duga sebelumnya. Alhamdulillah. Nah sebelum kita masuk ke pengajian di pertemuan-pertemuan yang akan datang, ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis tadi. Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadis tadi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Yang mau bahagia di dunia caranya dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Yang mau bahagia di akhirat juga caranya dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan yang mau bahagia di dunia dan akhirat juga caranya dengan ilmu. Nah itu sabda diucapkan oleh Rasulullah dalam merespon cerita Nabi sebelumnya. Jadi sebelumnya Nabi dalam majelis taklim bercerita banyak tentang Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Kita tahu bersama mungkin ya, Nabi Sulaiman dulu di masa hidupnya itu pernah ditawari 3 perkara sama Allah. Khuyira li Sulaimana baina salasatin. Nabiullah Sulaiman alaihi salam diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk milih 1 dari 3. Kalau Om Jin saya beri 1 permintaan.
Ya, hari itu malaikat Jibril kasih pilihan 1 dari 3, nggak boleh 3-3-nya, 1 saja. Silakan pilih Sulaiman. Khuyira li Sulaimana bainal ilmi wal mulki wal mal. Nabiullah Sulaiman alaihissalam diberikan pilihan. Apakah mau pilih ilmu, atau mau pilih harta, ataupun mau milih kekuasaan. Barokahnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam dibimbing sama Allah dengan wahyu. Fakhtara Sulaimanul ilma, maka beliau pun kemudian memilih ilmu, tidak milih harta, apalagi jabatan ataupun kekuasaan. Belakangan dengan ilmu itulah Nabiullah Sulaiman alaihissalam bisa punya kekuasaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun manusia sebelum maupun sesudah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Kan ada doa itu ya dalam Al-Quran, Rabbil firli wahabli mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya dan anugerahkanlah saya kekuasaan yang tidak pernah engkau beri kepada siapapun, baik sebelum maupun sesudah diriku. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sehebat apapun manusia sekarang, tidak ada orang yang sehebat Nabiullah Sulaiman. Kalau di dalam surat An-Naml diceritakan sama Allah, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum la yuzaun. Suatu hari Nabiullah Sulaiman membariskan pasukan perangnya yang terdiri dari bangsa jin, bangsa manusia, semua jenis hewan, termasuk burung-burung, semuanya tunggu komando dari Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ya, sekarang nggak ada lagi pemimpin seperti itu. Nah, ternyata Nabiullah Sulaiman alaihissalam bisa punya kekuasaan seperti itu sebab beliau milih ilmu. Dengan ilmu pula Nabiullah Sulaiman alaihissalam bisa mengakumulasi kekayaan yang tidak pernah dimiliki oleh orang sebelum dan sesudahnya beliau. Nah, oleh sebab itu setelah Nabi Muhammad SAW menceritakan kisah Nabiullah Sulaiman, Nabi kita Muhammad mengoreksi sedikit, meluruskan Nabiullah Sulaiman, karena ilmu bagi Sulaiman seolah-olah hanya untuk kebahagiaan dunia. Maka di dalam hadis itu Nabi Muhammad kemudian menyebut man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Betul. Yang mau bahagia di dunia, salah satu syarat bahagia di dunia kan punya pengaruh dan juga punya kepemilikan harta. Dan itu hanya bisa dimiliki kalau kita punya ilmu. Sebanyak apapun kita kasih modal kepada orang yang gak punya ilmu, pasti habis itu modal. Sebab itu dalam surat An-Nisa ayat 4 ada istilah sufaha, jamak dari kata safi. Siapa itu sufaha safi? Orang yang tidak cakap menggunakan uang. Orang yang seperti ini dilarang dalam agama untuk kita beri uang, kita modali, tidak boleh itu orang seperti itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'anallahu lakum qiyaman farzuquhum minhu waqsuhum. Jangan pernah kasih harta kepada orang yang tidak mampu mengelolanya. Kenapa? Sebanyak apapun kita kasih, kalau dia nggak punya ilmu pasti habis juga. Nah, sebab itulah Rasulullah SAW menyebut di dalam hadis tadi, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Tapi ilmu itu bukan hanya syarat kebahagiaan di dunia. Maka Nabi Muhammad menyempurnakan apa yang belum sempurna dalam kisah Nabiullah Sulaiman. Tujuan Nabi kita turun kan menyempurnakan syariat-syariat umat terdahulu, termasuk pola pikir dari nabi-nabi dulu. Jadi bahaya sekali kalau orang baca hadis Nabiullah Sulaiman itu khawatirnya akan terkontaminasi seolah-olah ilmu itu hanya untuk tujuan duniawi semata. Maka Nabiullah Muhammad SAW berinisiatif memperbaiki, menyempurnakan pola pikir Nabiullah Sulaiman yang belum sempurna. Sebab itu Nabi kita kemudian berkata, waman aradal akhirata fa alaihi bil ilmi.
Yang mau bahagia di akhirat, caranya juga dengan ilmu. Dan bahkan seterusnya Nabi bilang, waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang mau bahagia di dunia dan akhirat juga caranya dengan ilmu. Nah, maka sebab itu Bapak Ibu, dalam agama kita tidak ada larangan. Sambil ibadah pun kita bisa cari duit. Misalnya ya, nanti kalau buka ayat yang mewajibkan kepada kita haji, itu surat Al-Baqarah 197 ya, wa atimul hajja wal umrata lillah fa in usirtum famastaisara minal hadi, seterusnya. Kemudian sampai ayat laisa alaikum junahun antabtagu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian mencari anugerah Allah saat kalian sedang menunaikan ibadah haji. Yang penting apa kata Allah? Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masyaril haram. Sudah hafal di luar kepala Bang Willy? Ya moga-moga dengan keberkahan pengajian ini hafal lah Bang Willy ya. Nah, jadi kata Allah nggak ada dosa kalian cari keuntungan, cari materi saat berhaji. Yang jangan jual kuota haji, itu yang nggak boleh. Ya kalau sambil haji, sambil berihram, jual makan, jual minum, cari uang, atau kerja sebagai petugas haji, atau kerja jadi supir haji, itu nggak ada dosa. Yang penting kata Allah, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masyaril haram. Kalau kalian sudah bertolak dari Arafah menuju ke Masyairul Haram, ke Mina, ke Musdalifah, jangan lupa banyak-banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Khususan zikir yang dianjurkan untuk kita sebut saat kita menunaikan ibadah haji dan umrah, namanya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Enggak ada masalah itu dalam Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengkritik orang yang doanya itu cuma dunia melulu, tapi dia tidak pernah minta kebahagiaan di dalam kehidupan akhirat. Dalam ayat lanjutan itu kata Allah, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Yang celaka itu siapa? Yang celaka itu kata Allah, orang yang doanya melulu dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak pernah minta apapun untuk kebahagiaan akhiratnya. Kayak yang heboh di media sosial itu kan ada orang berumrah, orang Afrika itu ya, doanya di multazam itu, ya Allah dolar plus. Kemudian ditegur, kamu mintalah akhirat, jangan fulus terus. Fulus awal, wal akhirah ba'din kata. Fulus dulu lah, nanti akhirat belakangan. Nah, kita jangan seperti itu. Ya, Allah kritik kalau melulu urusannya duniawi, itu yang dikritik sama Allah. Maka sebagai gantinya Allah ngajari kita ayat, ya, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Mintalah kepada Allah kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Maka kalau Bapak Ibu naik haji atau umrah, saat kita tawaf, di mana Bang Willy sunnahnya baca doa itu? Ya, betul ini. Berarti sah jadi mutawif. Boleh naik umrah sama Bang Willy ini. Recommended ini. Kalau kita sudah masuk rukun yamani, sebelum sampai ke Hajar Aswad, doanya yang disunnahkan sama Rasulullah apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sehingga ada cerita. Ada satu Pak Haji orang Madura, kaya raya, toke bawang. Punya 2 orang istri. Istri tuanya namanya Khadijah. Istri mudanya namanya Hasanah. Waktu tawaf sampai ke rukun Yamani kan doanya Rabbana, kan gede-gede itu biasanya, ada mutawif yang pimpin. Rabbana diikut sama jamaah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Putaran pertama gitu juga doanya. Putaran kedua juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Putaran ketiga masih hasanah terus. Putaran keempat Khadijah cemburu, cubit suaminya. Kamu hasanah terus dari tadi. Khadijahnya kapan? Maka Pak Haji Madura ini ubah doanya, Rabbana atina fid dunya Khadijah. Wa fil akhirati Khadijah. Ya Allah, kasih di dunia ini Khadijah, akhirat juga Khadijah. Maka di pesantren-pesantren NU itu ada lelucon. Kalau Bu Nyai itu istrinya Kiai, cantik. Kalau suaminya Pak Kiainya meninggal dunia, itu kan biasanya sama dia tahlilannya itu kan sampai hari ke-40 itu tiap malam. Santrinya datang dari pesantren-pesantren mana-mana itu datang untuk tahlilan. Itu kalau Bu Nyainya cantik dan judes. Waktu baca doa kan Allahumma ighfirlahu warhamhu wa badilhu daran khairan min dari. Ya Allah, gantilah dia rumah yang lebih baik daripada rumahnya di dunia. Wa zaujan khair, itu enggak berani itu. Diplototin sama ya. Awas ya kalau baca doa itu awas. Wa zaujan khairan min zauji, kan enggak berani itu. Ya Allah, gantilah istri yang lebih baik dari istri. Enggak berani karena ibunya lihat. Jadi yang baca doanya gemeteran. Loncat langsung wa ahlan khairan min ali. Enggak ada zaujan khairan min zauji. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian para ulama kita akhirnya merumuskan kalau di-compare nih ilmu dunia dengan ilmu akhirat, yang mana yang harusnya terlebih dahulu diajarkan kepada umat manusia, terutama saat kita masih dalam pendidikan dini, yang mana dulu. Dan akhirnya para ulama sepakat kalau ilmu akhirat ini dapat, dunianya akan ikut. Tapi kalau dunianya dapat, akhirat selama-lamanya nggak akan pernah ikut. Ilmu akhirat apa misalnya? Sabar kalau dapat musibah, syukur kalau dapat nikmat, tidak gampang marahan kalau ada orang yang mancing emosi kita, ya. Menerima keadaan apapun. Jadi Pak Alif kami ini menganggap itu bukan kebisingan, kayak suara zikir itu. Ini majelis zikir, di sana majelis zakir. Jadi kayak di telinga kami itu suara zikir. Tapi kalau orang nggak punya ilmu akhirat, ngeluh aja, ada aja yang ngeluh. Ya, dalam keadaan remang-remang seperti ini, kami tetap bisa menikmati. Ya, makin khusyuk pengajian kami. Cuman yang saya khawatir muka saya takutnya nggak nampak di situ. Karena gelap muka saya. Nampak? Aman? Nanti dipakai skincare muka saya supaya percaya. Jadi bawaannya tetap nyaman di mana-mana. Dan syarat sukses di dunia itu seperti itu. Kalau kita dapat kerjaan banyak drama Koreanya daripada kerja, itu nggak akan pernah sukses. Sedikit dibentak sama atasan ngambek, besok minta resign, itu nggak akan pernah sukses. Nggak punya sabar. Maka tepat orang tua kita dulu Aceh menyebut dalam hadis Majah, tapula pade di timoh nalung, tapula nalung han di timoh padi. Kita tanam padi, yang namanya rumput pasti akan tumbuh di sampingnya. Tapi kalau kita tanam rumput, yang namanya padi tidak akan pernah tumbuh selama-lamanya. Gitu juga kalau kita belajar ilmu akhirat, pasti yang dunia itu akan ikut dengan sendirinya. Tapi kalau kita belajar tok dunia, yang namanya akhirat itu tidak pernah mau ikut dengan akhirat, dengan dunia. Kenapa? Karena dia nggak kompatibel, ya, tidak sefrekuensi. Nah, maka oleh sebab itu ya, kita bersyukur ya pada malam ini adalah malam pembukaan, tempat kita mengaji, tempat kita menimba ilmu, menambah ilmu pengetahuan. Salah satu tujuannya seperti yang dikatakan oleh Nabi tadi, ya, bahagia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Itu mungkin mukaddimah
pada pertemuan awal kita ya, insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang baru kita akan ngaji kitab seperti biasanya. Untuk malam pertama tidak usah berat-berat, karena kalau berat-berat malam ini pertama dan terakhir. Ya kalau malam pertamanya ringan, wah beres, nah anak tri pengajian. Jut aja loh. Baru pertemuan kedua ketiga kita beratin nanti. Ya itu strategi dalam berdakwah ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan malam ini. Ya, bagaimana, ada tanya jawab? Ya, silakan Bang Dedi kalau mau diarahkan. Terima kasih.